Wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, salam sehat semua ya. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah, teman-teman lagi di karantina semua? Masih ya? Ada yang sudah keluar, ada yang di rumah majikan ya? Ya, ada yang masih karantina, saya lihat ada juga yang udah masuk majikan sambil bekerja, bisa didengarkan saja acara hari ini, tapi tetap hati-hati ya sembari melakukan pekerjaannya supaya tidak terlantar. Hari ini selamat datang di acara welcoming program. Jadi welcome program ini adalah untuk menyambut teman-teman semua yang baru tiba di Hong Kong. Sekarang karena pandemi, teman-teman ada yang menjalani karantina ya, ataupun ada juga yang masih di boarding agent, ataupun juga yang sudah masuk rumah majikan. Terima kasih karena sudah bergabung di sini dan juga diizinkan juga sama majikannya untuk sebentar kita menyimak sama-sama informasi-informasi penting, informasi-informasi dasar yang perlu teman-teman ketahui selama teman-teman ada di Hong Kong. Tujuannya supaya teman-teman tahu bahwa teman-teman tidak sendiri. Ada di Hong Kong ini ada banyak ormas atau ada banyak komunitas atau banyak pihak-pihak yang siap ya mendampingi teman-teman semua bila teman-teman mengalami kesulitan. Tapi kita juga pengen teman-teman bisa bekerja dengan aman ya, dengan nyaman, sehat ya. Jadi teman-teman bisa fokus tujuannya bekerja untuk apa dan sehingga terhindar ya dari segala hal yang merugikan lah untuk teman-teman semuanya. Itu tujuan kami adakan welcome program ini, dan sekaligus kami juga ingin memperkenalkan beberapa pihak yang hari ini akan menjadi narasumber memberikan info, berbagi info untuk teman-teman. Yang pertama kami ingin menyapa Ibu Rike Purnamasari, Konsul Ketenagakerjaan KJRI Hong Kong. Selamat pagi Bu Rike. Selamat pagi, Bu Fani. Selamat pagi. Ya. Dan yang kedua, kami ingin memperkenalkan Bapak Dr. Slamet Yahya Hakim. Selamat pagi, Pak Slamet. Selamat pagi, Ibu Fani dan juga Ibu Rike dan semua teman-teman sekalian. Ya, kalau Bu Rike dari KJRI Hong Kong, Pak Slamet ini adalah seorang WNI yang sudah lama ada di Hong Kong. Beliau adalah pemerhati pekerja migran Indonesia. Nanti juga kita akan dengarkan nih bagaimana tips-tips dari Pak Slamet atau hal-hal yang teman-teman perlu ketahui dari pengalaman beliau sebagai pemerhati pekerja migran. Baik, tanpa memperpanjang waktu, untuk yang pertama saya ingin mengundang Ibu Rike Purnamasari untuk memberikan informasi-informasi penting yang perlu diketahui teman-teman. Teman-teman bisa siapin ini ya, catatan, kertas, sama pensil, pulpen, siapa tahu ada hal-hal penting yang bisa dicatat ataupun nanti bisa di screenshot lewat handphonenya. Silakan Ibu Rike. Terima kasih Bu Fani. Selamat pagi Bu Fani dan tim, Pak Slamet dan tim, teman-teman semua yang hari ini saya lihat ada 73 orang. Apa kabar semuanya? Puasa lancar? Bentar ya. Selamat datang kami ucapkan di Hong Kong untuk teman-teman yang datang. Semoga teman-teman semua yang hari ini hadir bisa bekerja dengan baik di Hong Kong dan membawa perubahan kebaikan untuk diri sendiri dan untuk keluarga maupun masyarakat lebih luas lagi. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Rike Purnamasari. Teman-teman boleh panggil saya Ibu Rike, saya adalah konsul tenaga kerja di KJRI Hong Kong. Jadi untuk teman-teman nanti yang main ke KJRI, ke bagian pengaduan paling depan, itu biasanya bisa ketemu saya langsung, bisa say hi nantinya. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini, sampaikan beberapa poin-poin penting, poin-poin dasar yang teman-teman semua harus ketahui sebelum bekerja di Hong Kong. Oke. Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Oke, hal-hal penting yang harus teman-teman pahami saat bekerja di Hong Kong. Ada beberapa poin.
Yang pertama, teman-teman harus ingat dan simpan nomor telepon agent dan stafnya. Nah, silakan teman-teman yang punya kertas catatan atau mencatat di handphone, disilakan. Harus tahu nama agent serta nama staf beserta nomor teleponnya yang disimpan di handphone masing-masing. Gimana cara tahunya agentnya? Saya nggak tahu, Bu, nama agent saya siapa. Biasanya saya sama Miss A, Miss B, Miss C misalnya. Nah, cara tahunya adalah dengan melihat di kontrak kerja, di kertas yang warna biru. Di situ di bagian belakang ada cop-copan, beberapa buah cop, beberapa stempel. Nah, di situ bisa terlihat nama agensinya siapa, nama P3MI-nya siapa. Teman-teman harus tahu nama PT-nya, nama agensinya. Jadi disimpan di handphone, termasuk nomor telepon agent kantornya, atau juga dengan nomor telepon staf yang biasa berhubungan dengan teman-teman. Gunanya untuk apa? Gunanya banyak sekali. Saat nanti teman-teman mendapatkan kendala, baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja, agent dan stafnya itu adalah orang yang bisa teman-teman mintai bantuan. Oke, yang kedua, poin yang kedua, teman-teman harus menyimpan sendiri semua dokumen-dokumen penting milik pribadi. Apa aja dokumen penting? Ada paspor, nanti ada Hong Kong ID atau KTP-nya Hong Kong. Kemudian employment contract, ini adalah kontrak kerja. Ini adalah dokumen-dokumen penting yang harus dipegang sendiri, disimpan sendiri, tidak diperkenankan untuk dipegang oleh pihak lain, baik oleh agen maupun oleh majikan ataupun oleh teman dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun itu tidak diperkenankan, apalagi dengan alasan untuk keuangan. Nah, ini banyak sekali teman-teman kita yang menjadikan dokumen-dokumen penting sebagai agunan untuk pinjaman atau sebagai jaminan, atau istilah sederhananya itu digadaikan. Jadi paspornya, Hong Kong ID-nya atau kontraknya diserahkan ke pihak lain, kemudian nanti dipinjami uang. Nah, itu sangat tidak diperkenankan. Tidak boleh dipinjamkan, tidak boleh digadaikan. Bagaimana kalau kita gadaikan? Teman-teman termasuk melanggar peraturan, melakukan pelanggaran. Kenapa? Karena paspor, KTP, kontrak itu adalah dokumen-dokumen legal. Kalau paspor itu adalah milik pemerintah yang dipinjamkan ke kita termasuk melakukan pelanggaran jika menggadaikan. Oke, kita lanjut. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga, teman-teman juga harus pahami isi kontrak kerja. Kontrak kerja ini isinya apa aja sih? Walaupun kontrak kerja yang ada di Hong Kong saat ini masih dalam versi bahasa Inggris, tetapi mungkin sangat bisa dipahami jika teman-teman lihat dengan teliti. Apa saja ya? Kita coba kupas satu-satu. Di poin paling atas, di dalam kontrak kerja terdapat informasi mengenai nama lengkap pekerja, nama majikan, alamat lengkap majikan, alamat di mana bekerja. Di informasi paling atas itu ada poin-poin ini. Nah, teman-teman ingat, teman-teman hanya boleh bekerja di majikan dan di alamat yang tertera di kontrak. Nah, gimana misalnya nanti ketika bekerja, kita bekerja di alamat yang tidak sesuai dengan di kontrak. Misal di kontrak itu di rumah, nggak taunya kerjanya di toko. Nah, itu merupakan sebuah pelanggaran di Hong Kong. Oke. Kemudian apakah bisa ditangkap kalau nanti diketahui sampai polisi, pihak berwenang yang tahu, itu teman-teman juga bisa dikenai sanksi. Oke, jadi ingat teman-teman harus bekerja di majikan yang namanya tertera di kontrak, tinggal dan bekerja di alamat yang juga tertera di kontrak. Kita lanjut.
Selanjutnya informasi yang ada di kontrak adalah tanggal. Di poin nomor 2 ada tanggal. Tanggal itu berarti tanggal mulai kontrak kerja tersebut. Kita lanjutkan poin selanjutnya yang ada di kontrak kerja. Di poin yang keempat ini adalah tugas teman-teman selama bekerja. Nah, pekerjaan yang boleh dilakukan hanyalah poin-poin yang ada dituliskan di kontrak. Apakah boleh melakukan pekerjaan selain yang tertera di kontrak? Sebaiknya tidak. Tetapi kalau dengan unsur sukarela itu keputusan teman-teman. Tapi sebaiknya bekerja sesuai dengan tugas-tugas yang sudah diuraikan di kontrak. Nah, bagaimana jika kita menemukan melakukan tugas-tugas yang tidak sesuai? Contoh, di kontrak hanya tertulis 1 ekor anjing. Nggak taunya di rumah majikan kenyataannya ada 12 ekor misalnya. Itu kan sudah melebihi dari poin-poin yang ada di kontrak. Maka teman-teman segera lapor. Boleh lapor ke labor department atau jika tidak lapor ke agensi dan lapor ke KJRI juga boleh. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut poin selanjutnya. Oke, selanjutnya poin yang kelima adalah jumlah gaji atau jumlah upah minimum yang harus teman-teman terima setiap bulan. Sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan Hong Kong, upah minimum yang diterima oleh foreign domestic helper adalah 4.630. Itu minimal. Gimana kalau majikan mau ngasih lebih 5.000 misalnya, itu juga diperbolehkan. Tapi sebaiknya dituliskan di kontrak ya, minta bantuan ke agen dan majikan untuk menuliskan di kontrak. Tapi paling minimal itulah paling rendah 4.030, kemudian dengan tunjangan makan $1.173. Nah, tunjangan makan ini diberikan hanya jika teman-teman tidak mendapatkan makan gratis di rumah majikan. Nah, sepakati dengan majikan dulu nanti, apakah makannya teman-teman itu bersama dengan majikan atau teman-teman malah memilih tunjangan makan, berarti tidak mendapatkan makan gratis, tapi memilih dalam bentuk uang saja. Jadi makannya itu dikelola sendiri. Oke, kemudian jika tidak sesuai dengan yang tertulis di kontrak ini jumlahnya, itu teman-teman lagi-lagi saya himbau segera lapor. Ini 8 angka yang tertulis di screen, ini adalah nomor teleponnya labor department. Ya, teman-teman boleh langsung menghubungi nomor 27171777 ini langsung, atau minta bantuan agensi atau minta bantuan KJRI jika upah dan tunjangan makannya tidak sesuai. Apakah boleh lambat pembayaran gaji? Boleh, maksimal cuma 7 hari bolehnya. Kalau sudah lewat 7 hari misalnya itu sudah ada pelanggaran, teman-teman harus segera lapor. Gajinya misalnya dicicil-cicil, misal minggu ini 1.000, minggu depan 1.000, itu juga tidak diperkenankan, teman-teman segera lapor. Oke, kalau tidak berani untuk menegur majikan, segera lapor. Tadi sudah saya jelaskan, lapornya boleh ke 3 pihak, labor department, atau ke agensi, atau ke KJRI. Oke, kita lanjut. Poin berikutnya. Nah, poin berikutnya adalah teman-teman pekerja berhak mendapatkan istirahat, libur, cuti. Ini berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Hong Kong. Hak libur itu adalah 1 kali dalam seminggu. Jadi selama 7 hari seminggu itu ada 1 hari hak teman-teman untuk libur. Apakah harus di hari Minggu? Tidak. Itu berdasarkan kesepakatan dengan majikan. Jadi nanti silakan sepakati dengan majikan, liburnya teman-teman hari apa? Apakah di hari Sabtu atau Minggu atau malah di hari kerja? Ya, yang penting ada jatah liburnya 1 kali dalam seminggu. Yang kedua, ada 13 tahun ini 13 hari libur resmi pemerintah dalam 1 tahun. Nah, itu nanti silakan dilihat pengumumannya
Kalau yang sudah follow media sosialnya KJRI Hong Kong itu juga bisa dilihat di situ 13 hari libur nasional yang Hong Kong itu hari-hari apa saja. Itu adalah hak semua pekerja. Kemudian teman-teman juga berhak untuk mendapatkan cuti tahunan setelah bekerja 12 bulan. Nah, cuti tahunan itu hak semua pekerja. Tetapi jika dia sudah bekerja di majikan tersebut selama 12 bulan lebih. Ya, jumlahnya berapa? Jumlahnya tahun pertama ada 7 hari, tahun kedua 7 hari, kemudian jumlahnya meningkat terus. Jika lanjut lagi 3 tahun, tahun ketiga 8 hari, tahun keempat 9 hari, begitu seterusnya. Oke, itu adalah hak teman-teman. Nah, kalau untuk libur, apakah boleh bekerja di rumah majikan? Libur itu adalah 1 hari. 1 hari itu berarti 24 jam. Namanya libur, tentunya kita tidak ada pekerjaan ya. Jadi selama 24 jam itu teman-teman tidak boleh bekerja. Misalnya bagaimana kalau majikan minta bantuan? Nah, itu jatuhnya teman-teman jika sukarela membantu dipersilahkan. Tetapi jika teman-teman tidak ingin melakukan pekerjaan tugas-tugas pada hari itu adalah hak teman-teman dan teman-teman boleh tidak melakukan pekerjaan tersebut selama 24 jam pada hari liburnya. Oke, kita lanjut poin yang ke-7. Nah, yang ke-7 ada apa? Di sini dijelaskan biaya-biaya yang ditanggung oleh majikan. Majikan menanggung apa saja dari biaya keberangkatan teman-teman dari daerah asal, juga dengan biaya kepulangan sampai ke daerah asal lagi. Jadi untuk yang contohnya tinggal di Cilacap misalnya, berarti biaya keberangkatannya dari Cilacap, Surabaya, Hong Kong kali ya. Pulangnya juga begitu, Hong Kong, Surabaya, Cilacap. Jadi tidak sampai Surabaya saja, sampai ke daerah asal, sampai ke Cilacapnya. Oke, kita kemudian majikan juga menanggung biaya administrasi, medical check up, kemudian legalitas di instansi-instansi terkait, visa, asuransi dan lain sebagainya itu ditanggung oleh majikan. Nah, ada juga terkadang majikan yang agak mungkin lupa ya, terkadang untuk pengesahan atau visa itu malah minta ke pekerjanya. Teman-teman harus ingat di situ bahwa berdasarkan kontrak kerja, visa dan lain sebagainya itu ditanggung oleh majikan. Jadi ingatkan jika majikan lupa, ingatkan majikan bahwa visa seharusnya ditanggung oleh majikan. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan poin selanjutnya. Terdapat adanya kompensasi untuk teman-teman yang sakit akibat kecelakaan kerja. Jadi pastikan asuransi juga sudah dibayarkan oleh majikan, sehingga ketika teman-teman sakit ataupun mengalami kecelakaan kerja, itu bisa berobat dengan menggunakan asuransi dari majikan tersebut. Kita lanjut poin selanjutnya. Hak memutuskan kontrak atau perjanjian kerja. Baik majikan maupun pekerja, kedua belah pihak itu sama-sama punya hak untuk memutuskan hubungan kerja dengan alasan apapun. Itu dua-duanya punya hak. Majikan boleh memutuskan kontrak, pekerja juga boleh memutuskan kontrak. Karena itu adalah hak kedua belah pihak. Nah, tetapi ada caranya. Caranya di sini ada 2 pilihan cara yang bisa digunakan untuk memutuskan kontrak tersebut. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan namanya one month notice atau pemberitahuan 1 bulan sebelum berhenti. Jadi misalnya teman-teman mau berhenti kemudian memberikan one month notice pada tanggal 1 April misalnya. Berarti keluar dari rumah majikan pada tanggal 1 Mei. Nah, itu namanya one month notice. Nah, kalau tidak mau memberikan one month notice, pengen keluar pada saat itu juga, 1 April. Saya mau keluar 1 April juga, nggak mau nunggu-nunggu lagi 1 bulan berikutnya. Teman-teman bisa memilih cara yang kedua,
yaitu dengan membayarkan 1 bulan gaji sebagai pengganti one man notice tersebut kepada majikan. Nah, berarti tinggal pilih nih, kalau mau yang berbayar atau tidak. Kalau yang berbayar, berarti bayar 1 bulan gaji keluar pada saat itu juga. Kalau tidak mau berbayar, berarti memberikan one man notice, surat pemberitahuan 1 bulan sebelum berhenti. Nah, keluarnya 1 bulan ke depan. Begitu juga dengan majikan. Majikan juga jika ingin memutuskan hubungan kerja dengan teman-teman, majikan boleh memilih salah satu dari cara ini. Majikan memberikan one man notice atau memberikan 1 bulan gaji. Apakah bisa keluar dari rumah majikan atau memutuskan hubungan kerja tanpa melakukan satupun? Nggak ngasih one man notice, nggak bayar 1 bulan gaji? Bisa. Tetapi dengan situasi tersendiri, teman-teman berada dalam kondisi merasa terancam, berada dalam kondisi yang apakah majikan yang melakukan kekerasan misalnya, atau kondisi-kondisi yang membuat teman-teman kondisinya merasa sangat terancam di rumah majikan, itu teman-teman bisa keluar tanpa memberikan one man notice dan tanpa memberikan 1 bulan gaji. Tetapi diingat harus dengan alasan dan bukti yang kuat supaya teman-teman tidak disalahkan di kemudian hari. Kita lanjutkan. Nah, jika sudah putus kontrak, keluar dari rumah majikan, pastikan teman-teman tidak membawa barang yang bukan milik sendiri. Jadi pastikan barang-barang yang dibawa itu adalah milik sendiri. Jangan sampai ada yang keselip barang majikan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya. Nah, untuk teman-teman yang saat ini masih di hotel karantina, apa hal pertama yang dilakukan di rumah majikan? Nah, baru datang di rumah majikan, ketemu majikan, itu yang pertama ditanyakan ke majikan adalah tugas saya apa aja. Ya, tentu saja patokannya adalah tugas-tugas atau pekerjaan yang sudah disepakati di kontrak kerja ya. Teman-teman harus berpatokan ke kontrak kerja. Nah, kalau sudah sepakat dengan tugas-tugasnya, selanjutnya adalah tanyakan ke majikan cara menggunakan peralatan rumah tangga. Nah, mohon maaf, Hong Kong dengan segala kemajuannya itu agak sedikit berbeda dengan kita di Indonesia. Kita di Indonesia masak malah masih pakai, ada yang masih pakai kompor minyak tanah misalnya. Di sini kompornya sudah induksi, sudah tidak ada apinya, tidak ada asapnya ya. Termasuk juga untuk peralatan rumah tangga lainnya yang tentunya juga butuh kita untuk mempelajari terlebih dahulu supaya tidak mencelakakan diri sendiri, juga tidak melakukan kerusakan terhadap peralatan tersebut. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya ke majikan cara menggunakan peralatan-peralatan tersebut. Kalau masih nggak paham, tanya lagi sampai teman-teman paham. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk bertanya. Kemudian poin yang ketiga, sepakati hari libur yang bisa teman-teman dapatkan sekali seminggu dengan majikan, apakah di hari Minggu atau malah di hari kerja misalnya. Itu kesepakatan bersama. Silakan didiskusikan baik-baik dengan majikan. Kemudian kesepakatan tentang tanggal gajian. Nah, khusus untuk gajian, jika majikan menyediakan catatan penerimaan gaji itu sangat bagus. Nah, jika untuk majikan yang tidak menyediakan catatan penerimaan gaji, sebaiknya teman-teman menyediakan sendiri catatan penerimaan gaji dari bulan ke bulan. Jadi misalnya bulan Januari terimanya tanggal berapa, jumlahnya berapa, Februari terima tanggal berapa, terimanya berapa. Kemudian bulan-bulan selanjutnya. Tujuannya buat apa? Supaya teman-teman memiliki catatan pribadi mengenai gaji-gaji yang diterima setiap bulannya. Kita lanjutkan. Poin selanjutnya yang teman-teman harus ketahui adalah wajib menolak
Ini saya wajibkan. Kenapa? Karena memang sudah ada kasus teman-teman yang bekerja seperti yang difoto, membersihkan kaca bagian luar gedung apartemennya yang tinggi, kemudian jatuh. Nah, tanpa ada alat keamanan sehingga jatuh dari ketinggian. Itu sudah ada kasusnya. Jadi kami himbau teman-teman menolak jika disuruh membersihkan kaca jendela bagian luar apartemen. Kan kita tahu semua apartemen di Hong Kong itu tinggi-tinggi sekali, sampai ada puluhan lantai, kemudian jika diminta oleh majikan untuk membersihkan kaca bagian luar, itu harap ditolak. Karena itu bisa membahayakan diri sendiri. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah penyesuaian COVID-19. Teman-teman, sampai hari ini kondisi COVID ini belum membaik sepenuhnya, termasuk di Hong Kong. Saat ini kondisi COVID juga masih gencar-gencarnya di Hong Kong. Teman-teman yang belum vaksin, kami himbau untuk segera melengkapi vaksinnya. Tapi saya yakin yang udah masuk Hong Kong ini udah minimal 2 kali vaksin ya. Jadi kami himbau untuk melengkapi vaksinnya dengan vaksin booster. Silakan nanti didiskusikan dengan majikan gimana caranya booking untuk vaksin booster ketiga maupun yang keempat, kalau nggak salah saya sudah ada. Selanjutnya, selalu pakai masker. Apalagi di area-area terbuka di luar rumah, teman-teman wajib memakai masker. Harap hati-hati, di Hong Kong itu sangat ketat sekali peraturannya, ada ancaman denda untuk orang-orang yang kedapatan tidak pakai masker dengan proper. Nah, kemudian berkumpul juga harus hati-hati. Di Hong Kong juga ditentukan. Saat ini itu ditentukan jika kumpul-kumpul di luar maksimal cuma boleh 4 orang saat ini. Jadi pastikan jika libur, kemudian janjian dengan teman, kumpul di mana itu cuma maksimal 4 orang. Dan itu pun harus diatur distance-nya satu sama lain dengan sesuai peraturan. Minimal 1,5 meter. Kalau kumpul-kumpul di taman, itu harus diingat. Kemudian untuk yang saat ini berada di hotel karantina, teman-teman di dalam kamar hotel itu ada teleponnya ya. Jadi jangan sampai menggunakan telepon yang ada di dalam kamar ke nomor pribadi. Kenapa? Karena itu nanti akan dicas ketika teman-teman keluar, nanti biasanya ditagih. Nah, saya himbau lagi, saya ingatkan teman-teman yang saat ini baru di Hong Kong di karantina, biasanya di hari ke-19 kalau tidak salah saya, itu diwajibkan untuk melakukan PCR. Tolong diperhatikan lagi kertas announcement yang diberikan ke teman-teman tanggal berapa PCR wajibnya ketika keluar dari fasilitas karantina. Jangan sampai terlewat. Kenapa? Karena kalau terlewat ada lagi ancaman dendanya yang jumlahnya juga sangat luar biasa. Jadi harap hati-hati, dibaca lagi kertas announcement-nya dengan baik, dilihat di situ tanggal berapa PCR wajibnya teman-teman semua. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya patuhi peraturan setempat. Di Hong Kong ini peraturan itu sudah sangat tertata rapi. Untuk kita-kita yang terbiasa slow di negara kita, kemudian di sini serba diatur semuanya, itu kadang kita agak kaget. Tapi tidak apa-apa, teman-teman harus menyesuaikan diri dengan kondisi peraturan yang ada di Hong Kong. Apa contohnya? Kalau yang pertama di foto yang sebelah kiri, berjualan di pinggir jalan, itu merupakan sebuah pelanggaran di Hong Kong. Ya, pelanggaran yang bisa mendapatkan sanksi. Apakah ada yang pernah ditangkap karena berjualan di pinggir jalan atau bukan di tempatnya? Banyak. Banyak sekali teman-teman pekerja PMI yang ditangkap cuma gara-gara jualan kerupuk dari Indonesia. Kena penjara sekian bulan. Bisa ditangkap. Ya, karena kita menyalahi aturan. Visa kita di sini adalah sebagai pekerja domestik, kemudian kita malah berjualan. Nah, itu juga melanggar peraturan yang bisa disanksi. Kemudian yang kedua, contoh sederhananya lagi, menyeberang di tempatnya.
dan saat lampu berwarna hijau. Bisa lihat di foto yang di tengah, contoh yang tidak baik. Ada beberapa orang yang menyeberang ketika lampu tanda menyeberang itu masih berwarna merah. Nah, ini adalah melanggar peraturan. Jadi tunggu dulu sampai lampunya berwarna hijau, baru kita menyeberang. Contoh sederhana selanjutnya, membuang sampah di tempatnya. Nah, jarak beberapa meter itu di jalan-jalanan Hong Kong ini selalu tersedia tempat sampah. Bahkan kadang cuma berupa kantong plastik besar yang digantung di tiang. Nah, teman-teman biasakan untuk membuang sampah tidak sembarangan, tidak asal lempar, sebaiknya dimasukkan ke tempat sampah yang sudah tersedia. Sederhana, simple sebenarnya, tetapi mungkin kita belum terbiasa di negara kita menganggap itu adalah hal-hal sederhana, hal-hal sepele. Ternyata di sini bukan hal yang sederhana, diatur sedemikian rupa. Kita lanjutkan selanjutnya. Nah, bergabung dengan orang baru, dengan latar belakang yang berbeda, bahasa, agama, budaya, semuanya berbeda dengan majikan. Untuk kemungkinan kita memiliki kesalahpahaman, akan terjadi nanti konflik tersendiri dengan majikan. Itu tidak menutup kemungkinan. Nah, gimana seandainya terjadi kesalahpahaman tersebut di rumah majikan? Nah, jangan langsung patah semangat bilang, udah nggak sanggup bekerja dengan majikan nggak paham-paham dengan aku, gitu misalnya ya. Nah, lakukan dulu yang pertama, minta bantuan agent. Terkadang kendala bahasa membuat kita dan majikan memiliki pengertian yang berbeda juga. Jadi, telepon agent, minta bantuan agent untuk memediasi konflik yang terjadi antara teman-teman dengan majikan. Nah, itulah kenapa di poin pertama tadi saya ingatkan untuk menyimpan nomor staff agent maupun nomor kantor agent. Ketika teman-teman memiliki kendala di tempat kerja, ada kesalahpahaman, itu bisa minta bantuan agent lebih dahulu untuk menengahi. Kita lanjutkan. Poin yang selanjutnya adalah bagaimana kalau tidak betah, Bu? Aduh, banyak sekali. Khususnya untuk teman-teman yang baru perdana bekerja di luar negeri, jauh dari keluarga, kebayang-bayang anak, kebayang-bayang ibu, suami misalnya. Akhirnya tidak betah bekerja. Teman-teman, ingatlah tujuan utamanya ke Hong Kong bekerja di luar negeri itu biar apa? Kan niatnya pasti semuanya baik ya. Niat ingin merubah kehidupan, ingin menyekolahkan anak lebih tinggi, niat ingin membuatkan rumah buat orang tua misalnya. Kembalikan lagi ke niat kita awal. Nah, rasa tidak betah, rasa tidak nyaman di awal itu pasti akan ada. Tetapi teman-teman, kalau sudah dikembalikan ke niat awal, sampai terbiasa, rasa-rasa tidak nyaman itu akan bisa teman-teman taklukkan. Kuncinya harus bisa ditaklukkan, supaya teman-teman dapat bekerja dengan baik dan memperoleh yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, khusus untuk Hong Kong saat ini, imigrasi Hong Kong itu sangat ketat sekali untuk pemberian visa kerja baru. Untuk pekerja-pekerja yang memiliki catatan break kontrak atau notice tanpa sebelum waktunya, tanpa alasan yang jelas. Nah, biasanya teman-teman yang break atau notice sebelum masa kontraknya selesai saat ini khususnya itu visa kerjanya yang baru itu tidak turun lagi. Kan surat yang teman-teman wajibkan harus pulang ke Indonesia. Nah, itu kan sangat sayang sekali karena untuk sampai ke Hong Kong ini pun tidak gampang ya. Banyak pengorbanan dan usaha-usaha yang sudah teman-teman lakukan bahkan jauh hari sebelum berangkat ke Hong Kong. Jadi saya himbau jika tidak betah di rumah majikan, tidak nyaman, majikan misalnya kurang nyambung segala macam, itu sebaiknya
diingat lagi, bersabar lagi, dikembalikan lagi ke niat awal kita ke Hong Kong. Misal jika memang majikan sudah melakukan kekerasan misalnya, atau melakukan hal-hal yang mengancam keamanan teman-teman, itu baru segera menyelamatkan diri keluar dari rumah majikan. Tetapi kalau jika sekedar majikan misalnya ngomongnya suaranya keras misalnya, memang karakter orang Indonesia, orang Hong Kong itu karakternya memang seperti itu. Ngomong biasa pun kayak dia ngomong ngamuk-ngamuk gitu. Jadi sekali lagi saya himbau, jika memang tidak nyaman, tidak betah di rumah majikan, kembalikan ke niat awal. Kita lanjutkan poin selanjutnya. Selanjutnya adalah pahami isi surat yang akan ditandatangani. Ini kasusnya juga cukup banyak teman-teman yang tanda tangan di kertas kosong atau tidak paham isinya. Bagaimana jika teman-teman berada di kondisi tersebut? Boleh menolak terlebih dahulu. Saya belum bisa tanda tangan sekarang, saya mau pelajari dulu isinya. Apalagi surat-surat yang berbahasa Inggris atau Cantonese yang teman-teman memang tidak paham isinya. Jangan cuma karena tidak enak dengan majikan, merasa tidak enak, merasa sungkan, kemudian terpaksa tanda tangan. Nanti kalau adarnya belakangan, aduh kenapa tadi tanda tangan, itu sudah terlambat. Apalagi kalau kertas kosong, itu sangat tidak kita anjurkan menandatangani kertas kosong atau teman-teman tidak paham isinya. Nah, boleh menolak, kemudian minta kopinya, dipelajari dulu, boleh menghubungi kita di KJRI, boleh menghubungi untuk tanya ini surat isinya apa sih. Ya. Baik, kita lanjutkan. Poin selanjutnya. Kelola keuangan dengan baik. Nah, bekerja di Hong Kong, gajinya cukup besar dibanding yang di negara kita. Ini menjadi daya tarik tersendiri untuk penipu-penipu, khususnya dunia online. Nah, berbagai macam modus, mulai dari modus asmara, kenalan, diajak pacaran, minta dikirimin duit, sampai ke modus investasi bodong. Nah, jadi teman-teman ingat, harap dikelola uang hasil kerjanya dengan jangan tergiur dengan hal-hal yang belum jelas kebenarannya, apalagi jika kenalnya melalui media sosial, media online, WhatsApp, segala macam. Zaman sekarang itu sudah sangat gampang sekali untuk meng-cross-check mengenai sebuah informasi. Jadi jika ada iming-iming tertentu, teman-teman silahkan di-googling dulu, dicari dengan handphone pintar, smartphone-nya, atau boleh menghubungi pihak-pihak yang terkait hal tersebut. Misalnya ada yang dapat SMS mengenai menang undian BRI misalnya, Bank Rakyat Indonesia. Jangan percaya, cross check dulu. Di Hong Kong ada kantor perwakilan BRI, silakan didatangi kantor BRI-nya, ditanya ini benar apa tidak. Seperti itu. Jangan gampang percaya. Ya, di Hong Kong malah katanya dengan bayang-bayang sendiri aja nggak boleh percaya, katanya begitu. Apalagi dengan orang yang kita tidak kenal atau kenalnya di media sosial. Oke, kita lanjutkan poin selanjutnya. Nah, teman-teman, ini ada 2 nomor penting lainnya yang harus dicatat. Ini adalah hotline KJRI Hong Kong. 2 nomor yang tertera di screen, silahkan dicatat, wajib dicatat. Gunanya untuk apa? Jika teman-teman membutuhkan konsultasi atau ingin mengadukan sebuah permasalahan ke salah satu dari nomor ini, bisa teman-teman hubungi melalui pesan WhatsApp, sampaikan biodata pribadi, nama lengkap, nomor Hong Kong ID, kemudian sampaikan permasalahan yang dihadapi. Itu insya Allah akan dibalas oleh operator. Nah, bisa juga nanti teman-teman follow media sosial milik KJRI seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube, supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terkini, semua info-info terkini, baik info dari pemerintah Hong Kong, info dari pemerintah Indonesia, maupun info dari KJRI Hong Kongnya sendiri, itu kita update di media sosial tersebut. Nah, kalau sudah mengikuti, biasanya tidak akan kudet lagi, nggak perlu nanya lagi, Bu, kapan Lebaran Idul Fitri, nggak perlu
tanya lagi, karena info-info seperti itu pasti diupdate melalui media sosialnya KJRI. Oke, sekian teman-teman informasi dari saya. Nanti akan ditambahi oleh Pak Slamet. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui kolom chat atau nanti kita bahas di kolom tanya jawab selanjutnya. Kita kembalikan ke Ibu Fani. Terima kasih Ibu Rike atas penjelasannya dan sudah Ibu Rike tadi sudah membantu kita mengupas isi-isi kontrak kerja. Semoga teman-teman juga bisa mengikuti dengan baik. Tadi juga mungkin teman-teman ada yang sempat mencatat. Dan iya tadi kalau ada yang nanti kita akan adakan sesi tanya jawab. Jadi teman-teman nanti kalau mau bertanya nanti kita sediakan sesi tanya jawab atau bisa lewat kolom chat. Selanjutnya kami ingin mengundang Bapak Dr. Slamet untuk menyampaikan informasi-informasi penting. Silakan Bapak. Selamat pagi, pejuang-pejuang luar biasa. Terima kasih dari KJRI, khususnya Ibu Elvani, yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan beberapa hal yang penting berkaitan di acara welcoming program ini. Nama saya Slamet, ya. Dulu Slamet, sekarang Slamet, besok juga Slamet. Saya sudah 13 tahun di Hong Kong. Pekerjaan saya adalah rohaniawan, tetapi sekaligus juga pemerhati buruh migran. Latar belakang pendidikan saya, khususnya ketika saya menyelesaikan program doktor, saya meneliti kehidupan rumah tangga buruh migran. Jadi, kerinduan saya bukan saja buruh migran itu sukses, tetapi juga rumah tangganya juga sukses. Hasil dari perjuangan studi diantaranya saya ada satu buku ya yang saya berjudul Sukses di Negeri Beton. Ini adalah kumpulan tulisan tentang bagaimana kita bisa sukses kalau mau bekerja di Hong Kong. Salah satu penulis di dalamnya adalah Ibu Elvani. Dia menjelaskan peran dari KJRI buat buruh migran di Hong Kong. Nah, dari mana saya mau mulai? Dengan waktu yang kurang lebih 20 menit, ya, saya ingin katakan bahwa yang namanya kerja dengan orang pasti ada masalah. Yang namanya kerja dengan orang pasti ada masalah, ya. Ini welcoming program, tapi belum tentu yang kerja di sini adalah orang-orang yang baru sama sekali. Mungkin juga orang baru dengan wajah lama. Udah 2-3 kali pulang, datang lagi, lalu ikut lagi welcoming program. Ketika saya berkata yang namanya kerja dengan orang pasti ada masalah, yang lama senyum-senyum masem. Bener Pak, bener Pak, bener Pak. Ya memang begitu, yang namanya kerja dengan orang pasti ada masalah. Tidak kerja dengan orang juga ada masalah. Jadi masalah itu bukan karena kerja dengan orang kan atau karena tidak kerja dengan orang. Selama kita hidup kita pasti ada masalah. Orang bijak adalah orang yang mau menyelesaikan masalah. Nah, memang di Hong Kong kita ada KJRI yang selalu siap membantu. Di Hong Kong juga ada Labor Department. Nomor-nomornya udah diberikan. Di Hong Kong juga ada ormas-ormasnya. Tetapi bagaimanapun juga kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan terjadi. Itu sebabnya saya akan menyampaikan beberapa keahlian yang perlu kita miliki atau terus tingkatkan. Yang pertama saya sebut dengan keahlian spiritual. Keahlian spiritual berkaitan dengan karakter. Jangan cepat putus asa, sabar, tekun, ya. Kalau hari ini belum berhasil, bukan berarti pintu itu sudah tertutup. Kita harus mencoba dan mencoba. Tidak pernah berhenti untuk belajar. Dan yang paling penting di atas itu semua, kita selalu berdoa. Kita berdoa bukan saja waktu di Indonesia, kita juga harus berdoa waktu di Hong Kong. Mungkin kesempatan pergi ke rumah ibadah lebih susah di Hong Kong. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa berdoa secara pribadi. Ingat pesan baik-baik, itu adalah kekuatan kita yang pertama. Yang kedua, saya sebut dengan keahlian sosial. Keahlian sosial ini meliputi, kita harus tahu siapa majikan kita. Siapa majikan kita.
majikan kita ini orang Hong Kong. Di dalam buku yang saya edit ini, ada satu bab mengenal majikan Hong Kong. Sederhana saja kalau mau mengenal majikan Hong Kong, ya. Satu, sebagian besar majikan kita itu orang Cina. Orang Cina itu prinsipnya itu nggak mau rugi, ya, nggak mau rugi. Jadi ketika dia meng-hire buruh migran, dia kurang senang melihat pembantunya itu kerjanya itu santai-santai begitu. Dia mau lihat kerjaan majikan pembantunya itu kerjaan yang rajin. Itu sebabnya jangan heran kalau terjadi komplainan, ya, sehingga timbul masalah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, keahlian sosial ini menyangkut hal yang penting, yaitu kita harus tahu siapa yang menjadi teman kita. Banyak di kampung halaman baik-baik, sampai di Hong Kong jadi rusak-rusak. Itu kenapa? Karena salah pergaulan. Salah pergaulan. Lalu kemudian di Hong Kong sudah ada bojo, di sini cari bojo yang lain. Itu namanya mati bunuh diri, masuk jurang sendiri. Ya. Lalu karena rayuan-rayuan gombal, I love you, say, I miss you, I love you, dan sebagainya. Akhirnya pasportnya digadaikan seperti tadi yang dikatakan, pinjam uang ke sini, nyungsep itu nantinya. Jadi baik-baiklah memilih teman. Ya. Lalu kemudian hal sosial, keahlian sosial. Sopan dalam berpakaian. Ya. Majikan-majikan itu khususnya kalau dia laki-laki, perhatikan cara berpakaianmu, waktu ngepel, waktu nyuci, waktu jongkok, dan sebagainya. Itu harus diperhatikan. Ini yang saya sebut dengan keahlian-keahlian sosial. Yang kedua, keahlian komunikasi. Belajar bahasa Kantonis di PT, bagus, bagus. Belajar bahasa Inggris di PT, bagus, bagus. Tetapi itu udah cukup, kita harus senantiasa tingkatkan. Ini ada cerita lucu. Cerita lucu. Seorang buruh migran yang baru datang ke Hong Kong dikasih makan sayap ayam sama majikannya. Lalu majikannya bilang, ini kaye. Sayap ayam kan kaye toh? Ya, kaye ya. Nah, suatu hari majikan kebetulan nih Cina Malaysia suruh dia beli 1 ekor ayam. Sampai di pasar, dia perginya ke wet market, pasar basah, bukan ke supermarket. Nah, kemudian dia bilang ke penjualnya, ngo oi mai yat cek kaye. Terjemahannya, saya mau membeli 1 sayap ayam. Nah, terus bingung juga, masa cuma belinya 1 sayap ayam, biasa juga belinya 10 sayap ayam. Nah, si penjual kasih dia 1 sayap ayam. Dia bilang, hai. Nah, sekarang dia bingung. Bingungnya di mana? Tadi maunya tuh beli 1 ekor ayam. Sekarang dikasih 1 sayap ayam. Lalu dia bilang begini, ngo oi mai liko. Dia goyangin tangannya, ngo oi mai liko. Tangan kirinya, ngo oi mai liko. Lalu dia putar badannya 2 kali sampai pegang seluruh badannya. Tahu nggak? Si penjualnya akhirnya bilang apa? Leci sina, ciao lale. Kamu sinting, pergilah. Terus dia pulang lagi ke rumah majikannya. Hai, aku dimarahin. Loh, kamu bilang apa? Ngooi mayat kok kaye gitu. Oh, majikan bilang, bukan ngomong begitu. Harusnya bilang ngooi mayat cekai. Nah, 1 ekor ayam. Hal semacam ini bisa timbul masalah. Kenapa? Karena beda bahasa. Kalau kita di Indonesia kan kalau ditanya, kamu makan apa hari ini? Saya makan ayam. Nggak dibilang makan sayap ayam, nggak dibilang dada ayam, nggak dibilang paha ayam, pokoknya saya makan ayam. Tapi kalau di Hong Kong, bagian ayam itu dibagi-bagi gitu. Ada kaye, ada kaipa, ada juga macam-macam begitu. Dan itu kan bahasa yang harus diperhatikan dengan baik. Cerita kedua ini jangan kalian ulangi. Ya. Si Inem baru datang ke Hong Kong. Dia taunya bicara dengan Tai. Jadi apa-apa dia panggil Tai, haya, haya, haya. Tapi dia nggak pernah bicara dengan suami nyonya. Dan dia lupa suami nyonya ini disebut apa begitu. Oh,
Tai-tainya itu selalu panggil suaminya itu laukung, laukung, laukung begitu. Nah, suatu hari Tai-tai nggak ada di rumah. Ting tong, bunyi bel. Tuan balik. Terus dia ngomong begini sampai senyum-senyum. Laukung ah, Levan Lea. Begitu ya. Nah, si laukung dengar cengir-cengir, cengar-cengir begitu. Satu hari, wih, bahasa kantonisku bagus nih, bahasa kantonisku bagus. Laukungnya ngerti ngomongnya kayak gitu. Nah, suatu hari, Tai-tai ada di rumah. Waktu Tai-tai ada di rumah, dia dengar pembantunya bilang, laukung ah, Levan Lea. Wow, marah itu Tai-tai begitu ya. Loh, salahnya di mana aku ya? Kok aku ngomong begini, Tai-tai marah. Oh, ternyata manggil tuan itu bukan laukung, tapi sinsang. Nah, ini kan bahasa toh. Nah, bahasa. Jadi kita nggak pernah berhenti untuk belajar. Nggak pernah berhenti untuk belajar begitu ya, belajar bahasa. Selanjutnya, ingat baik-baik, kita harus mau meningkatkan keahlian manajemen. Jam berapa bangun, jam berapa tidur, jam berapa antar jemput, dan sebagainya. Di Hong Kong, kita terlambat 1 menit, bisnya jalan toh. Kalau di Indonesia, mikrolet, sudah jamnya berangkat, masih belum berangkat toh. Itu di Indonesia nggak bisa disamakan. Jadi, begitu kita terlambat, itu menjadi masalah. Manajemen waktu itu sangat penting. Ya, dan bukan saja pandai-pandai mengatur waktu, pandai-pandai mengatur keuangan. Nah, ini yang saya sering lihat banyak masalah. Kantor saya lantai 7, tempat peminjaman uang lantai 8, lantai 15 itu penuh dengan tempat peminjaman uang. Kenapa sampai demikian? Karena tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Ya. Gajinya lebih kecil dari pengeluarannya. Baru masuk Hong Kong sudah pinjem bank. Ini menimbulkan kepusingan sendiri. Manajemen waktu dan keuangan ini, ingat baik-baik ini. Jangan tubuh kita di Hong Kong, di rumah majikan, tapi pikiran kita, hati dan pikiran di tempat lain. Ya, akibatnya selesai kerja jam 10, tapi online sampai jam 1 malam. Saya ulangi ya, selesai kerja jam 10 malam, kita udah masuk kamar, tapi kita online sampai jam 1 malam. Jam 6 kita sudah harus bangun, akibatnya kita cuma tidur 5 jam. Tidur 5 jam itu enggak cukup, ngantuk. Karena kita ngantuk, maka kita ngaduk kopi 3 gelas. Ngaduk kopi 3 gelas, kita orang Indonesia minum kopi itu suka yang manis. Gelas kopi kita penuh dengan gula. Lama-lama tubuh kita enggak sehat karena kebanyakan gula. Ya, manisnya itu di dalam. Kita harus jadi orang manisnya di luar. Kayak saya mukanya manisnya di luar, bukan di dalam. Begitu. Nah, yang semacam ini rusak itu gara-gara apa? Manajemen waktu dan keuangannya enggak beres. Teleponan terus sampai tengah malam. Ya, teleponan, chattingan, pacaran, dan sebagainya. Apa yang diomongi aku juga enggak ngerti gitu loh. Kayak nggak pernah pacaran gitu. Saya pacaran 3 kali gitu, menikah cuma 1 kali gitu. Dan saya tidak melakukan hal-hal demikian. Nah, oke, itu namanya keahlian manajemen. Yang terakhir, harus mau meningkatkan keahlian keterampilan. Masa kerja di Hong Kong 2 tahun ya, masakannya cuma bisanya apa? Rebus saja, rebus choy sam, rebus sangcoy, rebus kangkung. Yang lain nggak bisa begitu ya. Ya nggak bisa begitu. Mungkin waktu di Indonesia, cara kalian melayani suamimu ya, hari Senin telur rebus, hari Selasa telur ceplok, hari Rabu telur mata sapi, hari Sabtu telur balado begitu. Nggak bisa. Ini keterampilan harus ditingkatkan. Keterampilan memasak, keterampilan bersih-bersih, keterampilan jaga ini. Nah, ketika 5 keterampilan ini kita padukan dalam waktu 3-6 bulan, 3-6 bulan, kemampuanmu meningkat.
waktu kemampuan kita meningkat, kerja di Hong Kong itu yang berat jadi ringan. 1 tahun kontrak sudah selesai, 4 bulan sebelum kontrak berakhir, majikan senyum-senyum nanya, perpanjang kontrak ya, perpanjang kontrak ya. Kita orang Indonesia nolak halusnya dengan cara begini, entar aku pikir-pikir dulu ya. 6 hari kemudian majikan ngomong lagi, perpanjang kontrak ya, aku tambah 500 ya. Entar aku tanya suamiku dulu ya. Lalu kemudian 12 hari kemudian, nanti aku tambahin 800 ya. Gak usah pikir lagi, tanda tangan kontraknya, 800 kali 1.800 itu berarti gajimu naik 1,5 juta. Itulah yang disebut dengan rezeki anak soleha. Ya, jadi nangkep toh? Ada masalah. Ya, ada masalah. Kalau sudah datang ke Hong Kong itu harus siap menghadapi masalah. Terus yang kedua ada 5 keahlian. 5 keahlian spiritual, sosial, komunikasi, manajemen, dan keterampilan. Pak, permisi tanya, Pak. Dari mana saya bisa mendapatkan keahlian tambahan apabila saya datang di Hong Kong? YouTube ada banyak resep makanan. YouTube ada banyak kelas bahasa Inggris dan Kantonis. Teman saya dari Universitas Sanata Dharma membuka kelas bahasa Inggris secara online gratis. Yayasan tempat saya berkecimpung ada les bahasa Kantonis, ada les komputer, ada les bahasa Inggris. Ya, ada. Lalu ada satu grup lagi teman saya, dia memberikan kursus facial. Kursus facial. Ya, lalu yayasan lain ada namanya pengaturan keuangan. Semuanya ada, semuanya ada. Boleh tanya di KJRI, boleh juga tanya ke saya, boleh juga Anda mencari dan memiliki buku ini. Ya, Sukses di Negeri Beton. Ini bisa ditanyakan ke Ibu Elvani atau langsung ke saya. Karena sebagian yang saya sampaikan ini ada di buku ini. Kira-kira demikian yang ingin saya sampaikan. Kiranya penjelasan ini bermanfaat buat kita semua. Kerinduan saya bukan hanya Anda sukses, tetapi keluarga juga bahagia. Hari ini kita menjadi buruh migran, tetapi kelak anak kita memiliki kesuksesan, kuliah berhasil, dan saat itu Anda baru melihat bahwa jerih lelah yang selama ini diperjuangkan tidak sia-sia. Terima kasih Bu Fani, sudah selesai bagian saya. Terima kasih Pak Slamet, luar biasa. Pak Slamet hari membagikan sharing keahlian-keahlian yang perlu dimiliki sama teman-teman, dan semoga ini menjadi penyemangat ya untuk teman-teman baik yang baru datang ke Hong Kong atau kembali lagi bekerja di Hong Kong. Oke, sekarang kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Untuk tadi saya melihat di layar saya ada yang sudah raise hand. Coba saya tanya atas nama Feni Agustia. Apakah ingin bertanya? Atau kepencet? Kadang-kadang ada yang suka kepencet nih tangannya loh. Gimana Mbak Feni? Iya, maaf sambil kerja soalnya. Oh iya, ada mau ditanyakan sambil kerja? Tidak sih Kak, cuma sekarang untuk bahasa saja yang belum ini. Soalnya kan saya bahasa Kantonis juga belum begitu Ya, baik. Kalau bahasa tadi sudah sempat ya dijelaskan oleh Pak Slamet, kita bisa mengasah keterampilan ya. Coba bagaimana Pak Slamet, ada tipsnya nggak Pak untuk supaya bisa memahami bahasa? Di YouTube itu ada belajar bahasa Kantonin pemula. Sering-sering dengar YouTube, ya. Lalu kemudian tempat kursus bahasa Kantonis saya punya akan dimulai bulan 6. Bulan 6 hari Minggu. Tempat lain juga ada begitu, ya. Jadi kalau mau menghubungi saya di nomor telepon lupa 6849 6663 ya, 68496663. Kita memberikan kursus yang gratis semuanya ya, gitu. Lalu
ya mau enggak mau hafal ya. Hafal ya. Memang bahasa Kantonis itu rumit ya. Nadanya pun 9. Kalau bahasa Chinese itu nadanya 4. Salah nada, salah arti. Kayak kita ngomong aja yang buah-buahan itu loh. Cheng, kwa, mu, kwa, ku, kwa, ci, kwa, dan sebagainya begitu. Ya. Ada satu anggota saya itu disuruh beli cengkwa. Terus di tengah jalan dia terima telepon dari temennya. Udah terima telepon sampai di pasar, tadi disuruh beli kuah apa ya? Cengkwa, kukwa, cikwa, dan sebagainya. Akhirnya dia salah beli, diomelin begitu. Jadi catat. Saya pertama kali datang ke Hong Kong, saya pernah salah pesan makanan. Saya maunya makan mie goreng. Nggak taunya mie goreng di Hong Kong tuh salah. Mie goreng di Hong Kong tuh yang kecil-kecil, keras-keras begitu. Sorenya aku pesan lagi, salah lagi. 2 kali salah dalam dalam satu hari. Akhirnya setiap makanan yang saya mau beli, saya gambarin, saya potretin, saya tulis bahasa Kantonisnya. Nah, sejak itu lumayan. Saya kalau pesan makanan udah nggak salah lagi begitu. Jadi itu adalah upaya ya. Jadi perlu juga di foto-foto jenis-jenis sayur, jenis-jenis makanan, lalu bawahnya ditulis ini disebut apa. Jangan hanya koleksi foto-foto cowok yang nggak ada urusan dengan kita ya. Ya udah Bu, gitu Bu. Terima kasih Mas Slamet tipsnya. Oke, atas nama Ragil Nur Rohmah. Ini ada tanda tangan Mbak Ragil Nur Rohmah mau bertanya. Silakan. Ya mau bertanya itu kalau apa paspor itu apa boleh ya kalau dipegang sama agensi? Halo. Itu. Oke. Bu Rike boleh diulangi lagi penjelasan tadi barusan? Ya, Mbak Ragil, tadi di poin yang kedua saya sampaikan, dokumen penting milik pribadi itu tidak diperkenankan dipegang oleh orang lain, termasuk oleh agensi, oleh majikan, oleh teman, keluarga, atau siapalah. Paspor, Hongkong ID, kontrak kerja itu harus dipegang oleh pemiliknya. Ya, teman-teman juga saya ingatkan untuk dokumen-dokumen penting seperti itu usahakan difoto. Jadi kita tidak hanya memegang bentuk fisiknya saja, tetapi juga memegang bentuk soft file-nya dalam bentuk foto di handphone. Nah, hal ini untuk jaga-jaga jika misal nanti paspor atau dokumen-dokumen itu keselip tidak ketemu, teman-teman masih punya bentuk dalam bentuk soft file-nya. Jadi pengurusannya akan lebih mudah nantinya. Jadi tidak diperkenankan ya Mbak Ragil, paspornya harus pegang sendiri. Kalau ada agent yang bilang maksa, itu segera laporkan ke kita. Atau majikan yang maksa, paspornya biar saya yang nyimpan gitu. Kalau enggak kamu tidak saya gaji misalnya, itu segera lapor ke kita. Iya, soalnya kan sampai sekarang kan sama agensi kan belum dikasihkan. Mbaknya baru. Iya, kita pun juga nggak pegang kontrak kerja sama itu apa? Sama pasportnya. Pengurusan Hongkong ID kali, KTP? Udah, tapi ini aku ada pegang yang fotokopi. Oke. Kalau gitu nanti dihubungi agennya, dibilang, sampaikan bahwa kata KJRI itu seluruh dokumen-dokumen tersebut harus saya pegang sendiri. Mbak udah catat nomor hotline KJRI tadi? Udah. Nah, kalau misalnya nanti agennya tidak mau mengembalikan, silakan dilaporkan ke nomor hotline yang tadi ya, melalui WhatsApp. Oke, makasih. Sama. Terima kasih Bu Rike, Mbak Ragil ya. Semoga membantu ya Mbak. Nanti kalau dalam beberapa waktu belum juga dikembalikan, silakan hubungi hotline KJRI tadi. Oke, sekarang Galaxy S6. Halo Mbak, Mbak mau tanya atau kepencet? Oh enggak, oke. Daya saya lagi ada Galaxy A7 2018. Mau bertanya kah? Masih di mute tuh. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Saya mau nanya, itu saya belum dikasih libur sama majikan, katanya di luar masih bahaya, katanya kalau libur di kamar aja, sedangkan kita juga kalau keluar rame, mbak-mbak yang libur juga udah rame gitu. Pengen libur gitu aja sih biar nggak kerasa jenuh. Kira-kira minta tolong sama agent apa langsung ngomong sama majikan ya kayak gitu. Soalnya majikan nggak ngasih, pengennya sih ngomong sama agent, tapi takutnya ya itu suruh di kamar aja, ngapain? Pengen keluar kayak temen yang lain kan. Emang di luar benar-benar masih bahaya, soalnya anak juga udah mulai sekolah. Bisa dibantu? Oke, Ibu Rika mungkin boleh dibantu. Baik, Mbak. Apa namanya? Galaxy A7. Iya. Mbak, jadi tadi kita juga sudah sampaikan bahwa setiap pekerja itu berhak untuk mendapatkan hari libur 1 kali. Tetapi memang untuk saat belakangan itu pandemi COVID di Hong Kong itu sangat gila-gilaan ya. Hingga para pemberi kerja dihimbau untuk memberikan libur kepada pekerja tetapi di dalam rumah. Nah, tetapi saat ini kondisi pandemi seperti yang kita sudah ketahui itu mulai kelihatan membaik ya. Dari peraturan boleh berkumpul 2 orang berubah menjadi berkumpul boleh 4 orang misalnya ya. Kemudian fasilitas-fasilitas umum yang juga sudah dibolehkan buka untuk orang umum, untuk masyarakat umum. Nah, Mbak siapa namanya, Mbak Galaxy? Triani aja. Ya, Dani gitu aja. Ya. Yang pertama itu Mbak harus ngomong langsung ke majikan dulu. Ini tidak hanya untuk Mbak Galaxy A7 saja. Ini berlaku untuk seluruh yang hadir saat ini. Teman-teman harus berani menyampaikan hak-hak yang harus teman-teman dapatkan sendiri ke majikan. Nomor 1 itu diri kita dulu yang ngomong. Apapun itu. Ya. Harus berani speak up. Ngomong ke majikan untuk hak-hak yang memang seharusnya kita dapatkan. Tentunya dengan penyampaian dan komunikasi yang baik. Ya, jika memang nanti tidak menemukan jalan keluar, baru boleh minta bantuan ke agensi. Nah, harap diingat juga jika libur keluar itu perhatikan protokol kesehatan. Karena memang virusnya belum hilang total, masih ada. Iya. Itu ya, Mbak Galaxy. Iya, ngerti. Makasih, Bu. Sama-sama. Saya mau tanya. Ya, silakan Mbak. Oh, sebentar sebelum ke Mbak Daima, Pak Slamet mungkin ada tambahan? Memang kalau urusan libur ini ya, beberapa majikan Hong Kong kan belum divaksin, sehingga ada ketakutan, jadi traumatik itu membuat mereka tidak mengizinkan buruh migrannya keluar. Tetapi buruh migran kalau tidak libur akan trauma juga ya. Salah satu solusinya adalah mungkin bisa ada kompromi tidak libur di hari Sabtu dan Minggu. Karena Sabtu dan Minggu itu peak sekali. Terus yang kedua adalah kita pakai solusi ini, ngomong ke majikan nanti setelah selesai libur, saya diberikan antigen dulu. Antigen ini sebagian besar rumah majikan kayaknya ada ya, mereka dapat 50 dari majikan ya. Kalau sampai tidak ada, ini di pasaran ini sudah murah nih, udah $10. Udah $10 begitu. Tapi kalau memang nggak ada uang sampai mau dapat antigen ini, di tempat saya masih ada 200 antigen gitu. Dari saya kasih lah gitu loh. Tapi habis itu beli sendiri gitu. Jadi ini gampang untuk mengeceknya. Tapi intinya ngomongnya mudah kalau pakai bahasa Indonesia, tapi kalau pakai bahasa Kantonis lah itu yang jadi masalah, bro. Jadi gue tanya temenmu gimana cara ngomong pakai bahasa Kantonis, lalu direkam begitu. Nah, jadi nanti pasti dikasih begitu ya. Nah. Terima kasih Pak Slamet ya tipsnya. Mbak Daimah Rindu tadi sudah angkat, udah unmute.
Mbak Daimah. Ya, mau tanya gimana apa yang terjadi kalau kita ke notis sama majikan? Kalau gimana Mbak? Mohon maaf. Apa yang terjadi sama kita kalau misalkan yang tiba-tiba majikan yang mutusin kontrak gitu? Oh, oke. Ibu Rika silakan. Apa yang terjadi dengan si pekerja jika majikannya yang notice, itu Mbak ya? Ya, oke. Tadi kita juga sudah singgung mengenai pemutusan hubungan kerja itu boleh dilakukan oleh kedua belah pihak. Majikan berhak, pekerja juga berhak. Nah, bagaimana jika majikan yang melakukan pemutusan hubungan kerja? Apa yang terjadi dengan kita? Memang saat ini imigrasi Hong Kong itu sangat ketat sekali untuk memberikan visa kerja baru bagi pekerja yang tidak menyelesaikan kontraknya dengan majikan. Kenapa kami menghimbau supaya teman-teman dapat bekerja dengan baik-baiknya di rumah majikan, dan jika mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak sesuai atau yang melanggar peraturan, itu sebaiknya catatannya. Tadi kayak gaji, saya himbau untuk membuatkan catatan gaji bulan ke bulan. Atau pernah mendapatkan perlakuan tidak baik, misalnya makan tidak layak misalnya, itu teman-teman boleh nanti dibuatkan berupa foto atau video misalnya, dan itu bisa untuk jaga-jaga jika nanti kondisi teman-teman disudutkan, itu teman-teman bisa bela diri dengan bukti yang teman-teman punya. Ya, tetapi selama pemutusan hubungan kerja dengan majikan baik-baik saja, dengan pemutusan secara baik, dengan alasan yang baik, itu tidak akan terjadi apa-apa. Nanti biasanya untuk penurunan visa yang kedua, pihak imigrasi akan menghubungi mantan majikan. Nanya, kamu ini notis si A ini karena apa? Nah, kalau yang disampaikan oleh si mantan majikan adalah catatan-catatan yang baik, itu biasanya visa kerjanya bisa turun. Tetapi jika yang disampaikan oleh majikan adalah catatan-catatan yang kurang baik, itu biasanya visanya yang baru itu agak sulit turun. Tetapi ingat, teman-teman juga punya hak untuk melakukan pembelaan diri, tentunya didukung dengan bukti-bukti yang teman-teman miliki. Jadi pastikan jika ada mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik di rumah majikan, itu harap untuk jaga-jaga jika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu Bu Fani, saya kembalikan. Baik, semoga ini menjawab pertanyaan Mbak Daimah ya. Oke, lalu kita beranjak ke Mbak Novalina. Di layar saya ada Mbak Novalina. Oke, silakan Mbak. Unmute dulu. Saya mau bertanya soal tanggal merah di Hong Kong itu apa ya, boleh diambil atau tidak, kita boleh libur atau tidak, misalnya hari Minggu kita sudah off day, and then tomorrow again it's like apa ya, red date, apa ya, hari merah, itu gimana ya? Hari merah, hari Idul Fitri, terus hari itu Bu, maksudnya itu worker day. Oke, jadi ini maksudnya mungkin statutory holiday atau apa namanya, libur wajib pekerja migran ya Bu Rika ya? Iya. Ya Bu Rika. Ya, Mbak Novalina, jadi di Hong Kong untuk tahun ini ada 13 hari libur nasional. Nanti Bu Fani mungkin bisa share tanggal-tanggal berapa ya. Dan itu adalah haknya seluruh pekerja yang ada di Hong Kong. Jadi misal hari Minggu kita udah libur, nggak taunya Senin itu ada tanggal merahnya. Tanggal merah yang ditetapkan pemerintah Hong Kong ya. Apakah Minggu dan Senin itu kita libur? Ya kan hak kita. Minggu adalah libur mingguan. Senin adalah libur statutory holiday.
Nah, 2 hari itu kita berhak libur. Tetapi ingat, itu harap dikomunikasikan lagi, disepakati lagi dengan majikan supaya tidak terjadi konflik, tidak terjadi salah paham. Nah, begitu. Begitu ya Mbak Novalina? Iya. Ya mungkin Pak Slamet bisa tambahin, Pak. Pada umumnya ini pengalaman saya ya, yang libur 2 hari nempel ini suka ada masalah karena ketidaksanggupan majikan untuk menjaga anak 2 hari berturut-turut. Jadi kadang-kadang dia minggu dia kasih, yang satunya lagi dia tukar hari atau dia bayar uang. Makanya itu di dalam dunia bekerja kita ini nggak bisa 2 kali 2 sama dengan 4 atau 2 tambah 2, 4. Kadang-kadang perlu sedikit fleksibel, dikomunikasikan, saling mengerti satu dengan yang lain. Atau juga yang hari yang keduanya boleh keluar tapi agak siang sedikit begitu. Agak siang sedikit. Makanya kita harus punya rasa sayang dan cinta juga dengan pihak majikan begitu. Kalau kita langsung kekeh dan sebagainya, ya kemampuan mereka nggak bisa menjaga apalagi ya kalau yang kita jaga itu adalah nenek, kakek begitu. Karena kadang-kadang anak nenek dan kakek itu sebulan pun nggak datang tengokin mereka begitu. Ya, nah ini kondisi-kondisi begini, maka kita bukan lagi bicara soal peraturan, tapi kita bicara soal belas kasihan. Kita bicara soal belas kasihan, yang mana harus ada sedikit tenggang rasa begitu. Ya. Itu. Ya, oke. Thank you, sir. Thank you, sir. Oh iya ya. Kamu kelamaan di luar negeri sampai bahasa Indonesiamu lupa-lupa ya. Saya mau tanya. Oke, selanjutnya Mbak Uut Cilacap. Ya, halo, assalamualaikum. Terima kasih. Mau tanya ini yang soal kan di PT ada yang semua PT beda-beda ya. Kalau di PT saya itu ada tambahan potongan gaji, katanya sih buat nambahin uang tiket yang mahal. Jadi satu orang itu suruh nambahin uang tambahan tiket 2.000 kalau sudah kerja selesai potongan gitu. Itu bagaimana itu? Tapi itu di luar kontrak kerja. Kalau teman-teman saya yang udah pada kerja, yang udah pada sampai di Hong Kong, mereka pada itu sih pada saling teleponan sama teman yang lain, nanya sama bos masing-masing, katanya, kok kata PT majikan nggak bayar uang tiket, katanya nggak cukup, tapi kenapa anak-anak yang dimintain suruh bayar 2.000 kalau udah di Hong Kong gitu? Itu bagaimana itu? Silakan Bu Rike. Ini. Ya, Mbak Uut. Nah, untuk semua juga saya himbau, jika teman-teman ada dimintai oleh pihak-pihak lain seperti Mbak Uut untuk melakukan pembayaran berupa apapun, itu harap dikonfirmasi dulu ke pihak-pihak terkait. Kayak Mbak Uut ini udah benar, dikonfirmasi dulu ke kita. Jadi untuk tadi juga saya sudah sempat sampaikan biaya keberangkatan teman-teman dari tempat tinggal sampai biaya pulang sampai kembali lagi ke tempat tinggal itu majikan, ditanggung oleh majikan. Jadi kita tidak dapat pastikan ini PT-nya minta tambahan biaya apa. Jadi saran saya, Mbak datang saja dulu ke pengaduan KJRI. Datang ke KJRI, ke bagian pengaduan, nanti dibawa bukti-bukti apakah tagihannya dalam berbentuk surat atau berbentuk SMS atau berbentuk WhatsApp, nanti disampaikan ke kita, nanti kita bantu untuk melaporkan ke bagian yang berwenang di Indonesia. Oke. Buat yang lain yang udah terlanjur bayar misalnya, udah terlanjur bayar Bu, ini gimana supaya duitnya kembali? Teman-teman yang sudah terlanjur bayar, bukti bayarnya harap disimpan, difoto kalau perlu. Nanti segera boleh datang ke bagian pengaduan KJRI. Kita bantu teman-teman untuk menyampaikan keluhan teman-teman ke pihak yang berwenang di Indonesia. Insya Allah beberapa lumayan banyak kasus-kasus teman-teman yang melaporkan hal yang serupa dengan jenis tagihan yang berbeda, itu dapat diproses dengan sesuai oleh tenaga kerja dan BP2MI di Indonesia. Begitu ya Mbak U? Ya, belum nanya lagi. Itu tadi kan
kan kemarin saya udah nanya sama majikan, kata majikan saya yang bayar, terus habis itu teman saya ada yang itu mereka jadi nge-share ke grup apa yang udah saya bilang sama teman-teman yang lain, terus agensinya nggak terima sama PT-nya, katanya itu karena majikan kamu yang nggak mau nambahin uang tiket, karena sekarang kan lagi COVID, uang tiket mahal, kalau kalian mau cepat terbang jadi kalian harus nambahin duit gitu, jadi antara majikan sama agent kemarin juga bentrok kayak gitu. Terus satu lagi pertanyaan, kan bos saya kemarin nanya, kamu kan terbangnya tanggal 23 tapi kamu masuk kerjanya kamu terbang tanggal 13 tapi kamu kan masuk kerjanya tanggal 20. Terus saya gaji kamu tanggal apa itu? Tanggal 20 atau tanggal 13 itu? Nanyanya begitu. Itu Ya, Pak bagaimana? Majikan ya? Ya. Kalau soal tagihan yang dari PT udah jelas ya? Iya, jelas. Ya, untuk Mbak UU dan untuk seluruh teman-teman yang ada di sini yang merasa mendapatkan tagihan-tagihan yang tidak masuk akal baik oleh pihak PT, pihak agensi maupun oleh pihak-pihak lain, segera datang ke kita, dilaporkan ke kita dengan melampirkan bukti-buktinya ya, supaya kita juga bisa bantu untuk menyampaikan laporan teman-teman ke Indonesia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai penggajian. Mbak Uut, penghitungan gaji itu berdasarkan jumlah hari kerja. Jadi Uut nyampainya tanggal 13, mulai bekerja di rumah majikan tanggal 20, penghitungan gaji itu seharusnya di tanggal 20. Namun, jika majikan berbaik hati menggaji dari tanggal 13, ya kenapa tidak ya? Ya, oke, udah, terima kasih. Soal penggajian, supaya majikan juga paham dengan penyampaian menggunakan bahasa kantonis yang sesuai, segera minta bantuan agent untuk menjelaskan ya. Agent pasti paham. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Ut. Oke, selanjutnya kita berpindah ke Suciani. Oh, kepencet ya? Oh, nggak nanya. Boleh di-mute dulu nggak? Di-unmute dulu. Pertanyaan saya sama dengan kayak Mbak U tadi, pas saya mau ke sini itu dimintai kayak duit tiket gitu kan. Jadi sampai PT itu kita dipotong 3 juta suruh bayar dulu katanya, kalau nggak bayar kita nggak dibelikan tiket. Alhasil saya udah bayar ke itu PT-nya 3 juta. Itu sama lah kayak Mbak Uut yang barusan tanyakan, itu sama pertanyaan saya sama dengan Mbak Uut yang tadi barusan. Oke, baik, tadi jawabannya sudah ya dari ya, Ibu sudah. Ya, terima kasih Mbak Suciani. Lalu Mbak Puji Rahayu. Selamat siang Mbak Puji, silakan. Siang, Bu mau nanya. Kan misalkan dalam 1 bulan kan itu liburnya 4 kali. Seminggu sekali. Itu dengan gaji 46.30. Jadi kalau misalkan libur itu kan pasti dibayar. Nggak libur itu pasti dibayar. Jadi gajinya itu 46.30, nambahnya itu berapa biasanya? Per harinya itu dibayarnya. Oke, Yaudah. Mbak Puji, kita tidak menganjurkan bekerja di hari libur, kita tidak menganjurkan. Ya, sebaiknya hari libur itu tetap libur. Kenapa? Karena tubuh kita itu butuh relax, butuh kalau istilah sekarang healing ya, butuh healing. Masa 7 hari kerja terus Mbak? 7 hari itu sediakanlah 1 hari untuk kesehatan mental supaya otot-otot, urat-urat yang ketarik selama 6 hari itu bisa kembali normal. Nah, tetapi jika memang majikan membutuhkan bantuan kita pada hari libur kita, itu kita berhak untuk mendapatkan uang pengganti libur. Cara penghitungannya gimana? Tinggal dibagi Mbak, 4630 dibagi berapa jumlah hari dalam bulan itu? Bagi 30. Nah, itulah ininya uang penggantinya dalam sehari. Gitu ya, Mbak Puji ya. Masih mute. Ya, udah itu aja, Bu.
Iya, itulah. Ya tapi kalau bisa kalau libur jangan kerja, libur ya, bisa nonton Korea, selonjoran gitu ya. Nggak libur gitu Bu, majikannya kadang belum ngebolehin libur. Jadi mau nggak mau kan kita kerja gitu Bu. Baiknya kalau tidak libur keluar pun kalau bisa dalam sehari itu istirahat total deh di rumah, boleh menolak jika majikan meminta untuk bekerja. Tapi lain hal kalau memang bekerja dengan sukarela ya, Mbak Puji. Tapi tidak kita anjurkan, sebaiknya libur ya libur. Ya, Mbak Puji. Iya, Bu. Baik, terima kasih. Pak Slamet mungkin ada mau menambahkan? Ada dua. Memang dalam pengalaman yang saya dengar, kalau kita baru masuk ke satu majikan itu memang ada penyesuaiannya, dan biasanya majikan kalau dia tidak kasih kita libur atau belum bisa, yaitu 4, 6, 30, kadang dibagi 25, kadang dibagi 30. Ya, tapi kalau yang sudah lama kadang-kadang mereka kasih 300 kalau nggak libur. Ya, jadi tergantung waktu yang membuktikan berapa harganya begitu ya. Saya mau tambahin satu lagi yang saya ingat tadi saya lupa sampaikan mengenai keahlian sosial tadi ya. Saya berharap para pekerja ini tahu kapan harus tersenyum dan kapan tidak harus tersenyum dengan majikan. Khususnya kalau kita kerja di rumah majikan, kita harus kerja dengan hati yang senang. Kalau kita kerjanya mukanya kecut-kecut, majikan nggak suka. Tapi kalau dengan simsang, jangan sering-sering senyum-senyum ya. Jangan sering-sering senyum-senyum, itu nggak boleh. Ya, jangan sering-sering senyum-senyum. Terus kalau simsang ngasih barang, jangan diterima. Apalagi hai-hai kalau nggak tahu. Itu adalah awal dari pancingan-pancingan begitu. Ya, awal dari pancingan-pancingan. Apalagi kalau simsang ngomong, saya kasih kamu jangan kasih tahu hai-hai ya. Itu lebih parah lagi begitu. Lebih parah lagi begitu ya. Jadi, nah lalu kemudian kalau kita mandikan kakek, kalau bisa pintunya juga jangan itu dalam kondisi terkunci begitu. Nah, kalau malam kita tidur, kalau boleh kita periksa kunci-kuncinya. Lalu hari pertama kita masuk rumah majikan, kita harus periksa dengan teliti barang-barang elektronik yang ada itu rusak atau tidak. Jangan sampai pas di tangan kita rusak, padahal memang barangnya sudah rusak. Jadi ini keahlian-keahlian ini kita harus lihat secara menyeluruh. Namanya ribut kan tidak enak ya, lebih baik kita ngecek-ngecek dulu, jaga-jaga diri dulu ya. Nah itu ya, jadi jangan sembarang senyum ya. Saya melayani wanita ratusan orang, saya nggak sembarang senyum. Dan saya juga tidak akan senyum sendiri. Senyum sendiri kan namanya kurang sehat tuh. Itu Bu. Ya, terima kasih Pak Slamet. Ini tipsnya juga sangat berguna nih untuk teman-teman yang baru masuk ya. Semoga bisa diingat tipsnya. Oke, terakhir nih ada Mbak Rizka Wahyuningsih. Silakan Mbak Rizka. Ya, selamat siang Mbak, Pak, Bu. Begini, saya kan kerja di sini sebelumnya rumahnya di daerah Kowloon gitu, satu alamat. Nah, terus mereka sebelum saya datang ke sini mereka pindah ke daerah Jordan. Nah, mereka di sini punya 2 rumah gitu loh, sampingan. Nah, pertanyaan saya kan di sini jobnya jaga nenek sama kakek. Apakah saya masih wajib untuk bekerja di rumah sebelah? Gitu, maksud saya, pertanyaan saya di situ. Oke, silakan Bu Rike. Ini juga banyak terjadi ya. Ya, Mbak Rizka, coba diperhatikan lagi kontrak kerjanya. Di kontrak kerjanya itu yang tertulis apa? Apakah di kontrak kerjanya bekerja di rumah sebelah apa rumah yang satunya? Sebelumnya kan mereka cuma punya 1 rumah, tinggal sama si nenek kakek yang harus saya jaga. Cuman sebelum saya datang ke sini mereka pindah rumah. Si Simsang sama Daida di rumah sebelah, di flat sebelah. Sementara kakek sama nenek di flat sebelah gitu loh. Job saya jaga nenek sama kakek. Untuk sementara ini katanya saya karantina sebelum pegang si nenek sama si kakek. Jadi saya disuruh kerja di sebelah. Saya maklumin itu karena saya belum kerja kan, nggak mungkin saya cuma leha-leha katanya nggak boleh pegang nenek sama kakek. Nah, jadi
Nanti setelah itu apa saya wajib untuk kerja di sebelah juga atau bagaimana? Ya, intinya patokan kita kan adalah kontrak kerja, termasuk job-job apa saja yang harus kita kerjakan itu terurai di kontrak kerja. Makanya saya bilang tadi, perhatikan lagi kontrak kerjanya, dilihat di situ tugas-tugasnya apa saja. Jika tugasnya hanya menjaga kakek dan nenek dua itu saja, berarti Mbak tidak berkewajiban untuk bekerja di rumah sebelah lagi. Tetapi kalau memang di dalam kontrak kerjanya bahwa Mbak juga harus melakukan bersih-bersih rumah misalnya, atau menjaga berkebun, misal cuci mobil, berarti tugas-tugas yang lain itu juga harus Mbak kerjakan, karena itu adalah kesepakatan Mbak dengan majikan. Jadi sekali lagi saya ingatkan, job yang harus dikerjakan adalah yang terurai di kontrak kerja ya. Perhatikan kontrak kerjanya, apakah cuma menjaga kakek nenek saja, berarti itu saja. Apakah termasuk membersihkan rumah, berarti membersihkan rumahnya juga. Oke Mbak Rizka. Kontrak masih satu lagi Mbak. Gimana? Satu pertanyaan lagi. Oh boleh, silakan. Nah, sekarang kan ada satu lagi helper yang jaga di rumah sakit. Dia kan kakeknya masuk rumah sakit. Nah, itu nanti rolling gitu loh, gantian jaganya. Cuman saya dengar dari yang helper yang satunya, dia ngomong katanya kalau kita rolling jaga di rumah sakit, katanya itu potong gaji, katanya termasuk kayak refreshing gitu, katanya kayak libur gitu. Itu gimana? Maksudnya kita nungguin di rumah sakit itu tidak digaji? Iya, dipotong gajinya kayak gitu. Menjaga di rumah sakit termasuk tugasnya juga bukan ya? Termasuk kan? Iya. Ya seharusnya tidak boleh dilakukan pemotongan gaji, karena kan di rumah sakit pun Mbak menunggui kan juga termasuk tugasnya Mbak, karena tugas Mbak menjaga kakek nenek itu kan? Iya. Ya, jadi sudah disimpan nomor-nomor kita ya, jadi nanti itu kan baru katanya. Iya. Katanya. Jadi nanti kalau memang ketemu kayak gitu, memang gajinya dipotong, Mbak segera kasih tahu, lapor ke agent, lapor ke hotline konsulat tadi ya, hotline KJRI. Ya mudah-mudahan tidak, tapi Mbak harus bisa menjelaskan ke majikan dengan baik bahwa di rumah sakit itu Mbak bukan liburan, di rumah sakit Mbak kan juga bekerja menjaga si kakek. Baik. Ada baik, lagi? terima kasih. Nggak ada, itu saja. Oke, terima kasih Mbak Rizka. Semoga jelas ya penjelasan hari ini. Pak Slamet, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Pak, cukup. Sukses ya? semuanya. Siap. Jadi saya lihat sudah tidak ada lagi yang bertanya. Semoga penjelasan tadi dari Ibu Rike, lalu juga informasi dari Pak Slamet juga jelas semua, diterima sama teman-teman. Moga-moga tadi nomor teleponnya juga sudah dicatat. Dan satu lagi sebelum saya lupa, saya ingin membagikan ini. Saya kemarin kompilasi beberapa kelas training ya yang diadakan oleh beberapa organisasi. Ada Christian Action, ada juga Enrich, dia ada kursus pengelolaan keuangan dan wirausaha, ada Peduli untuk kesehatan mental, ada Pathfinder untuk edukasi untuk ibu dan anak. Kalau teman-teman ada mengalami kehamilan, itu juga bisa ke Pathfinder. Ada Splash, itu kelas renang gratis untuk pekerja migran. Lalu ada juga Cheers, itu mengadakan ada bantuan layanan terjemahan bahasa Indonesia via telepon. Ada kursus Inggris, bahasa Kanton, lalu ada Caritas juga kursus, ada TCK Learning Center, kursus bahasa Inggris, komputer, make up, menjahit, for domestic worker. Ini juga bisa diikuti sama teman-teman. Selain dari yang kami kumpulkan ini juga saya yakin teman-teman dari Ormas komunitas banyak juga mengadakan kelas-kelas ataupun kursus-kursus. Nanti teman-teman bisa cari di Facebook ataupun di YouTube, karena banyak juga sekarang sudah bisa menguploadnya ke YouTube. Jadi sebagai informasi awal aja untuk teman-teman. Mbak Titin, saya lihat ada resen mau bertanya sebelum saya tutup. Iya, saya mau bertanya. Oke, Mbak Titin terakhir. Silakan Mbak Titin. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini. Itu kan kemarin sebelum saya diambil majikan itu dia bilang ada, agensi saya ngomong itu ada tambahan biaya $400 katanya.
itu buat pajak apa ya? Nah, itu benar apa enggak? Tambahan biaya $400 dari agent dari Majik. Karena buat pemerintah apa ya? Agak nggak jelas Mbak, suaranya hilang. Ya, saya dengar itu ada tambahan biaya katanya buat pajak $400. Itu benar apa enggak? Oke, Bu Rika, apakah ini sama seperti yang tadi? Jadi berdasarkan ketentuan peraturan ketenagakerjaan Hong Kong, agensi itu boleh mengambil fee sebesar 10% dari gaji, tapi cuma sekali diambil. Mbak, yang $100 itu berapa kali? Sekali. Nggak jelas suaranya Mbak, kedengeran. Baru di sini, dia bilang cuma ngambil sekali dari gaji pertama. Ya, memang sesuai ketentuan itu diperbolehkan Mbak maksimal 10% dari gaji. Berarti kalau gajinya $430, $400 itu masih sesuai ketentuan ya. Selama Ya. Oke, jadi sudah terjawab ya Mbak Titin. Kalau cuma sekali memang sesuai dengan peraturan Hong Kong seperti itu. Ya. Kalau lebih, nah silakan dilaporkan ya ke nomor-nomor tadi. Demikian ya. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung hari ini ikut welcoming program sama-sama. Semoga teman-teman juga bisa bekerja, menyelesaikan diri dengan aman, lancar, sehingga kita doakan teman-teman tetap sehat dan selamat sehingga akhirnya nanti teman-teman kembali ke kampung halaman menuju kesuksesan seperti tadi harapan kita sama-sama dan tadi sudah disampaikan juga Pak Slamet dan Ibu Rike. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Ibu Rike dan Bapak Slamet atas waktunya 1,5 jam bersama-sama dengan kita untuk ya sama-sama kita menyambut lah teman-teman dan menyemangati ya teman-teman ini supaya bisa bekerja dengan lancar. Sebelumnya yuk kita foto bersama ya, baru kita tutup acaranya. Baik, di layar. Boleh kalau yang bisa nyalain video, bisa dinyalain. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Oke, layar kedua. 1, 2, 3. Layar ketiga. 1, 2, 3. Layar 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak, kita sudah foto sama-sama. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas untuk teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Bu Rike dan Pak Slamet ya. Terima kasih Ibu Bapak atas waktunya. Sampai jumpa teman-teman. Ya, sehat semuanya. Terima kasih. Izin live Bu Fani, Bu Pak Slamet. Izin live juga. Bye. Bye-bye. Bye-bye.